Surga neraka dalam persepsi beberapa agama. Penciptaan manusia dan akhir kehidupan dalam Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. 1. Islam. Penciptaan manusia. Dalam Islam, manusia diciptakan oleh Allah dari tanah liat dan ditiupkan ruhnya. Al-Quran menyatakan, lebih besar dari, dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Quran Surat Al-Mukminun 12. Adam adalah manusia pertama, dan Hawa diciptakan dari dirinya untuk menjadi pendamping. Kehidupan setelah wafat. Setelah kematian, manusia akan dibangkitkan untuk dihisap, diadili amal perbuatannya di hari akhir. Orang yang beriman dan beramal soleh akan masuk surga, sementara orang yang durhaka akan masuk neraka. Dalil. Lebih besar dari, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Ankabut 57. Logika dan alasannya. Kepercayaan pada kehidupan setelah mati dalam Islam berfungsi sebagai pengingat dan motivasi untuk menjalani hidup yang penuh ketaatan kepada Allah. 2. Kristen. Penciptaan manusia. Dalam Kristen, manusia diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambarnya Imago Dei, sebagaimana disebutkan dalam Alkitab. Lebih besar dari, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian pukul 1.27. Kehidupan setelah wafat. Setelah mati, jiwa manusia menghadapi penghakiman. Orang percaya kepada Yesus Kristus akan memperoleh hidup kekal di surga, sementara mereka yang menolak akan mengalami hukuman kekal di neraka. Dalil. Lebih besar dari, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani pukul 9.27. Logika dan alasannya. Konsep keselamatan dalam Kristen menekankan kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus sebagai jalan menuju surga. 3. Hindu. Penciptaan manusia. Dalam Hindu, manusia diciptakan oleh Brahma, Sang Pencipta, dari tubuhnya sendiri. Ada keyakinan bahwa setiap individu memiliki Atman, jiwa, yang merupakan bagian dari Brahman, sumber segala keberadaan. Penciptaan adalah siklus tanpa awal dan akhir, sesuai dengan prinsip kosmis Sanatana Dharma. Kehidupan setelah wafat. Setelah mati, Atman menjalani siklus kelahiran kembali, reinkarnasi, yang ditentukan oleh karma perbuatan baik atau buruk. Tujuan akhir adalah moksa pembebasan, yakni penyatuan Atman dengan Brahman. Dalil dari Bhagavad Gita. Lebih besar dari, sebagaimana seseorang menanggalkan pakaian lama dan memakai pakaian baru, demikian pula Atman meninggalkan tubuh lama dan memasuki tubuh baru. Bhagavad Gita pukul 2.22. Logika dan alasannya. Reinkarnasi mencerminkan hukum sebab akibat universal, sehingga manusia bertanggung jawab atas nasibnya sendiri. 4. Buddha. Penciptaan manusia. Dalam Buddha, tidak ada pencipta khusus. Kehidupan manusia muncul karena hukum sebab akibat karma, dalam siklus kelahiran dan kematian, samsara. Manusia adalah kombinasi dari skanda 5 kelompok keberadaan, seperti bentuk fisik, perasaan, persepsi, dorongan, dan kesadaran. Kehidupan setelah wafat. Setelah mati, makhluk akan bereinkarnasi berdasarkan karma mereka. Tujuan akhir adalah nirvana, yaitu pembebasan dari samsara dan berakhirnya penderitaan. Dalil. Lebih besar dari, segala sesuatu yang terbentuk itu tidak kekal. Dhammapada 277. Logika dan alasannya. Keyakinan pada samsara dan nirvana menekankan tanggung jawab atas tindakan moral dan jalan menuju kebebasan dari penderitaan melalui pencerahan. Dampak dan akibat setelah wafat. 1. Islam dan Kristen. Keyakinan pada surga dan neraka memotivasi manusia untuk menjalani hidup yang penuh kebaikan dan ketaatan. Dampaknya, masyarakat diharapkan memiliki moral yang kuat dan fokus pada amal. 2. Hindu dan Buddha. Kepercayaan pada reinkarnasi dan karma menciptakan tanggung jawab individu untuk menjalani hidup dengan etika dan kebaikan. Tujuan spiritual seperti moksa atau nirvana memberikan makna mendalam pada kehidupan manusia.
Kesimpulan, kepercayaan tentang penciptaan manusia dan kehidupan setelah mati mencerminkan pandangan spiritual masing-masing agama. Islam dan Kristen menekankan pada hubungan dengan Tuhan dan penghakiman akhir, sedangkan Hindu dan Buddha berfokus pada siklus reinkarnasi dan pembebasan dari penderitaan. Islam dipandang sebagai agama yang benar oleh para pemeluknya karena mengandung bukti dan argumen yang meyakinkan berdasarkan wahyu, akal, serta sejarah. Berikut adalah beberapa aspek yang sering dikemukakan sebagai bukti kebenaran Islam. 1. Kesempurnaan Al-Quran. Keajaiban Al-Quran. Bahasa. Al-Quran memiliki gaya bahasa yang luar biasa dan tak tertandingi dalam kesusastraan Arab. Pada masanya, para penyair Arab terkenal tidak mampu meniru keindahan dan kedalaman Al-Quran. Lebih besar dari dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah yang semisal dengannya. Quran Surah Al-Baqarah 23. Konsistensi dan bebas kontradiksi. Dalam 23 tahun wahyu diturunkan, Al-Quran tetap konsisten meski mencakup banyak tema, seperti hukum, etika, ilmu pengetahuan, dan sejarah. Lebih besar dari maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surah An-Nisa 82. Pengetahuan ilmiah. Al-Quran memuat fakta-fakta ilmiah yang baru ditemukan oleh sains modern, seperti proses perkembangan embrio. Quran Surat Al-Mukminun 12-14 perluasan alam semesta. Quran Surat Az-Zariyat 47, dan fungsi gunung sebagai pasak. Quran Surat An-Naba 6-7. 2. Kebenaran Nabi Muhammad SAW. Karakteristik Nabi. Nabi Muhammad dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya, bahkan oleh musuhnya, sebelum diangkat menjadi Rasul. Mukjizat Nabi, seperti Isra dan Miraj, membuktikan kekuasaan Allah dan kebenaran risalahnya. Nubuat dalam kitab sebelumnya. Beberapa umat Islam percaya bahwa Nabi Muhammad disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya, seperti Yesaya 29-12 dalam Perjanjian Lama, yang menyebutkan orang yang buta huruf menerima wahyu. 3. Ajaran yang rasional dan universal. Keimanan yang rasional, tauhid keesaan Allah, adalah konsep yang sederhana, logis, dan memenuhi kebutuhan spiritual manusia tanpa kerumitan teologis. Kesetaraan universal. Islam menekankan kesetaraan manusia di hadapan Allah tanpa memandang ras, status sosial, atau kebangsaan. Quran Surat Al-Hujurat 13. Komprehensif. Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah, moral, hukum, hingga ekonomi. 4. Sejarah dan keberlanjutan Islam. Islam bertahan selama lebih dari 1400 tahun dan terus berkembang pesat di berbagai belahan dunia, meski mengalami banyak tantangan. Penyebaran Islam tidak hanya melalui kekuatan militer tetapi juga melalui perdagangan, dakwah, dan teladan akhlak umat Islam, seperti di Asia Tenggara. 5. Kesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Islam tidak bertentangan dengan sains, bahkan mendorong penelitian dan pengetahuan. Banyak ilmuwan Muslim di masa lalu seperti Al-Hawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Biruni yang berkontribusi besar pada perkembangan ilmu pengetahuan. Konsep Al-Quran tentang penciptaan manusia, siklus hujan, dan kosmologi sesuai dengan temuan ilmiah modern. Kesimpulan, Islam memiliki banyak bukti yang dapat digunakan sebagai dasar keyakinan, termasuk keajaiban Al-Quran, kehidupan Nabi Muhammad, ajaran yang rasional, dan relevansi dengan sains. Hal ini menjadikan Islam sebagai agama yang logis dan meyakinkan bagi para pemeluknya.